Semua, perkenalkan, nama saya Valeria Nita Soy. Saya dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Papua, tingkat 2 semester 3B. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai gambaran umum katekese pastoral orang muda Katolik. Kita tidak bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tetapi kita bisa membangun generasi muda untuk masa depan. Orang muda Katolik dituntut mampu menampilkan diri sebagai sosok berbudi luhur yang bisa memberikan kontribusinya kepada gereja dan masyarakat. Kemudaannya dimanfaatkan sebagai suatu kekuatan inspiratif, penuh sakti untuk bersaksi di tengah dunia. Tak jarang kita mempelai orang muda Katolik sebagai kelompok yang kontraproduktif, bahkan suka bikin onar dan masih nanak mencari identitas dan jati diri. Boleh-boleh saja, namun jangan sampai mendiskreditkan mereka dalam ikhtiar bersama membangun gereja dan masyarakat yang kuat ini. Erat rasa kemanusiaan dan toleran. Biarkan mereka meniti pengembaraan tanpa kendali superioritas. Dengan demikian, diharapkan agar aksi dan saksi mereka ibarat lampu pijar yang dapat menyinari jalan kegelapan dan seharusnya tetap menyala sepanjang hidup insani. Kehidupan orang muda Katolik hendaknya merupakan wujud dari keyakinan terhadap peranan The Great Me. Akalnya yang cerdas menuntutnya untuk meretas jalan baru menuju sebuah dunia yang dihangati oleh kasih sayang, sehingga pretensi dan angan-angan hampa akan meleleh habis bagai bongkahan es yang mencair ketimpa sinar terik matahari. Pembahasan yang kedua yaitu pendahuluan. A. Pengertian katekese. Asal kata kateketik berasal dari kata Yunani katekei. Bentukan dari kata kat yang berarti pergi atau meluas, dari kata eko yang berarti mengembangkan atau memuarakan. Jadi, katekei berarti mengembangkan atau memuarakan keluar. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, katekei berarti pewartaan yang sedang disampaikan atau diwartakan. Yang kedua, katekei berarti ajaran dari para pemimpin. Satu, konsep gereja atau kelembagaan institusi. A. Konsep katekese gereja purba atau zaman para rasul. Katekese adalah penyampaian ajaran Yesus bagi calon-calon pergantian. Inti katekese para rasul tentang wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi pokok iman. Iman akan wafat dan kebangkitan Kristus itulah yang menjadi kunci keselamatan orang Kristen atau para pengikut Kristus. B. Bapak-bapak gereja atau patristi. Katekese adalah pengajaran dan latihan-latihan bagi calon patris. Pewartaan diteruskan oleh para bapak gereja.
konsep kitab hukum kanonik kanon 773. Katekese diartikan sebagai pengajaran dan refleksi atas pengalaman hidup Kristiani. Gereja mempunyai tugas dan hak asasi untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. G. Kongregasi untuk imam di dalam buku petunjuk umum katekese merumuskan bahwa katekese adalah bentuk pelayanan sabda yang mematangkan pertobatan awal untuk menjadikan suatu pengakuan iman yang nyata. Dalam kaitannya dengan keseluruhan kegiatan pastoral, katekese adalah suatu bentuk kegiatan gereja yang menghantar baik komunitas maupun individu atau anggota umat beriman kepada kedewasaan iman. H. Konsep katekese Gereja Indonesia berpatokan pada Konsili Vatikan II dan menyesuaikan dengan situasi konkret yang dihadapi umat Katolik Indonesia, maka pada pertemuan kateketik antar keuskupan II se-Indonesia PKKI kedua di kalender tahun 1980, lahirlah rumusan katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman. Yang pertama, katekese umat yang diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman iman atau penghayatan iman antar anggota jemaat. Yang kedua, dalam katekese umat kita bersaksi tentang iman akan Yesus Kristus, pengantara Allah yang bersabda kepada kita. Yang ketiga, yang berkatekese adalah umat. Peran dan keterlibatan umat dalam karya katekese sesungguhnya menjawab pengertian gereja sebagai umat Allah. Bandingkan dalam Lumen Gentium artikel 9. Yang keempat, dalam katekese umat, fungsi pemimpin katekese adalah pengarah dan pemuda atau fasilitator, yaitu pelayan yang menciptakan suasana komunikatif. Yang kelima, komunikasi iman dalam katekese umat menempatkan peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat. Mereka saling bersaksi, berdialog dalam suasana terbuka, ditandai sikap saling menghargai dan saling mendengarkan. Yang kedua, konsep para penulis atau ahli katekese merumuskan istilah katekese beraneka ragam. Ada yang merumuskan istilah katekese dari sudut akar kata bahasa. Ada beberapa konsep penulisan menurut para ahli katekese, yaitu yang pertama, Yakub Pavo dalam bukunya Memahami Katekese pada tahun 1987 merumuskannya dari sudut bahasa. Katekese berakar pada kata bahasa Yunani katekei, bentukan dari kata kaf yang berarti pergi atau meluas, dan dari kata eko yang berarti menggemahkan atau menyuarakan. Kata ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, katekei berarti pewartaan yang sedang disampaikan. Yang kedua, katekei berarti ajaran dari para pemimpin. Dalam pengertian realis, katekese adalah segala usaha menyampaikan ajaran iman atau pengajaran gereja kepada manusia yang hidup dalam situasi konflik. B. Hippolytus mengartikan katekese sebagai pelajaran agama bagi katekumen atau calon permandian. Dari pemahaman masing-masing pihak, baik gereja maupun kateket dapat dirumuskan sebagai katekese ialah pewartaan iman, pembinaan iman yang ditujukan kepada manusia yang hidup dalam situasi konflik dengan isi pewartaan menyangkut Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus dan gereja agar orang yang mendengar dapat bertobat, bersatu kembali dengan Kristus di dalam gereja. B. Istilah-istilah. Terdapat berbagai macam istilah yang berhubungan dengan katekese. Istilah-istilah ini perlu diketahui agar lebih pahami makna dan karya katekese. Yang pertama, katekese, usaha pengajaran atau pendidikan agar bagi calon permandian atau bagi umat. Yang kedua, kateketik, pemikiran yang sistematis dengan pedagogis tentang ajaran agama bagi manusia dalam situasi konflik
Yang kelima, katekumen, calon-calon pemandian yang sedang dipersiapkan dengan pelajaran agama untuk menerima pemandian. Yang keenam, katekumena, maka masa persiapan atau masa pendidikan bagi calon-calon pemandian. Yang ketujuh, kateket, orang yang ahli dalam bidang katekese. C. Katekese dalam tugas pastoral gereja. Gereja adalah kumpulan umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus. Umat Allah ini harus mengembangkan diri atau khususnya dalam kehidupan imannya dan mengembangkan dunia agar dunia menjadi lingkungan hidup yang layak. Biasanya gereja mengembangkan diri dan melayani dunia melalui 5 macam usaha pastoral gereja. Kelima macam usaha itu adalah: yang pertama, pewartaan atau katekese; yang kedua, ibadat atau liturgi; yang ketiga, bimbingan khusus atau poimeni; yang keempat, perwujudan iman dalam masyarakat atau diakonia; yang kelima, pembentukan jemaat atau koinonia. 1. Pewartaan atau katekese. Katekese sebagai komunikasi iman adalah usaha untuk saling tukar-menukar pengalaman iman, meneguhkan, mengembangkan, mengarahkan, serta menggairahkan kembali imannya. Dengan itu, umat semakin lebih menghayati imannya. Yang kedua, ibadat atau liturgi. Ibadat adalah perayaan iman. Orang mengungkapkan imannya dan menangkapi karya keselamatan dari Tuhan dengan bersyukur, berterima kasih, bertobat, memohon, dan memuliakan. Ibadat ini terlaksana dalam perayaan-perayaan, doa pribadi dan doa bersama secara resmi maupun tidak resmi. Yang ketiga, bimbingan khusus atau poimeni. Bimbingan khusus atau poimeni ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memberikan bimbingan khusus bagi kelompok khusus, misalnya kunjungan keluarga dan bimbingan kelompok pelajar. Diakonia adalah suatu bentuk pelayanan iman dengan mencarikan nilai iman yang bentuknya sangat manusiawi. Tugas ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, misalnya pelayanan yang ikhlas seorang guru, pelayanan dari seorang ibu keluarga, pegawai, pengusaha, petani di tempat kerja mereka masing-masing. Dengan tugas ini, gereja menjalankan tugasnya untuk mengembangkan dunia. Tugas ini berasal dari hakikat hidup gereja sendiri, karena gereja harus menjadi garam dan terang dunia. Yang keempat, pembentukan jemaat atau koinonia. Pembentukan jemaat atau koinonia ialah suatu bentuk pelayanan iman dengan memperhatikan segi kebersamaan dalam jemaat. Misalnya, kerukunan dan kerjasama dalam umat, nilai-nilai dan ciri khas kehidupan kelompok umat dan sarana-sarana. D. Hubungan ilmu-ilmu lain dengan katekese. Yang dimaksudkan dengan ilmu-ilmu manusiawi dan teologi, ilmu manusiawi ialah pemikiran yang mendalami diri manusia, masyarakat, dan alam sekitar berdasarkan terang budi seperti antropologi, sosiologi, psikologi, pedagogi. Teologi adalah pemikiran yang meneliti manusia, masyarakat, dan alam sekitar menurut wahyu ilahi seperti eksegese, evangelisasi, dan pendidikan. Bentuk katekese. Ada 3 bentuk katekese, yaitu yang pertama, bentuk praktis. Rajin beribadah, rajin berdoa, dan berdevosi, bergairah menghadiri perayaan Ekaristi dan perayaan lain. Yang kedua, bentuk historis. Pengenalan umat akan sejarah penyelamatan dari pihak Allah yang diawali dengan janji-janji mesianis dalam perjanjian lama dan memuncak dalam pribadi Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Sumber dan bahan utamanya adalah kitab suci. Yang ketiga, bentuk sistematis. Bentuk ini menyajikan kepada umat ajaran teologis dan dogmatis yang tersusun secara sistematis, singkat, dan padat. Sumbernya adalah buku katekismus. I. Sejarah katekese. Yang pertama, abad pertama. Sifat katekese misioner.
penyebaran iman atau kegiatan misioner. Yang kedua, orang Yahudi atau kafir atau keluarga pendengar. Kepada orang Yahudi, para misionaris meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan. Bagi orang kafir disampaikan ajaran tentang Allah yang esa untuk melawan politeisme. Untuk itu dibutuhkan waktu persiapan yang lama agar dapat menanamkan iman dari orang Kristiani. Yang kedua, abad kedua sampai ketiga. Bentuk katekese. 1. Bimbingan kelompok yang disusul dengan pembaptisan kelompok. Yang kedua, mulai didirikan sekolah-sekolah kateketik untuk membina para katekis. Yang ketiga, pembaptisan diadakan pada waktu Paskah sehingga katekese dan liturgi saling melengkapi. Yang keempat, masa katekumenan dimulai dengan pemeriksaan yang cermat untuk menentukan kemampuan dan kelayakan calon baptis. Yang keenam, selanjutnya disampaikan pewartaan Injil dan mengajar tentang pokok-pokok iman Kristiani. Yang ketujuh, metode yang digunakan, metode penghafal. 3. Abad keempat sampai kelima. Pertobatan massal. Penguatan untuk pertobatan melalui 4 tahap. Yang pertama, tahap pemeriksaan. Pemeriksaan dan pengajaran tentang kitab suci upacara pendahuluan. B. Persiapan dekat. Persiapan selama 40 hari, pengajaran tentang dosa, tobat, dan kredo. C. Pembaptisan. Penyangkalan setan, pengakuan iman, dan baptis. D. Masa sesudah kemandian. Pengajaran lanjutan tentang dosa dan sakramen katekese. Abad ke-6. Pembaptisan dan pendidikan anak-anak. Situasi katekese. Yang pertama, bahan katekese dipadatkan sehingga persiapan calon baptis hanya berlangsung selama beberapa minggu. Pembinaan lanjutan diserahkan kepada gereja setempat. Yang kedua, orang tua dan wali baptis mewakili anak-anak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam upacara pembaptisan. Yang ketiga, orang tua bertanggung jawab atas pendidikan iman anak. Yang keempat, pada abad ke-6, katekese bertujuan untuk membina hidup Kristiani yang baik serta menekankan pengetahuan iman yang luas dan mendalam. Yang kelima, katekese berkaitan erat dengan liturgi. Yang keenam, ada katekese keluarga oleh orang tua dan wali baptis. Yang keempat, abad pertengahan. 1. Orang tua atau wali baptis tetap berperan dalam pembinaan iman anak-anak. Yang kedua, wali baptis dipilih secara khusus dan harus memenuhi syarat antara lain menghafal kredo dan doa Bapa Kami. Yang ketiga, katekese dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, gereja mendirikan sekolah-sekolah yang ada kaitan dengan paroki untuk membina iman anak dan kaum muda. Yang kelima, anak-anak bertumbuh dalam lingkungan Kristiani. 5. Reformasi Trente. Yang pertama, katekese bersifat defensif. Yang kedua, konsili mewajibkan uskup-uskup untuk mengatur pembinaan iman anak-anak pada hari Minggu dan hari raya gereja. Yang ketiga, katekismus Petrus Canisius, ringkasan iman Katolik. Ada 3 katekismus, yakni pertama untuk umat yang belajar teologi, kedua untuk kaum muda, dan ketiga untuk siswa-siswi di sekolah. Yang keenam, katekese pada abad ke-18. Masa pencerahan yang lebih menekankan akan budi atau rasionalisme. Katekese sekolah diwajibkan dengan metode cerita dan menghafal serta penjelasan teks. Yang ketujuh, abad ke-19 sampai abad ke-20 sampai dengan sekarang. Katekese disesuaikan dengan situasi di tiap negara dengan keperluan pada. Yang pertama, petunjuk umum katekese dari kongregasi para imam dari Vatikan. Yang kedua, katekese pada zaman kita, Paus Yohanes Paulus II. Yang ketiga, katekismus
cerita kitab suci, uraian, doa inti, aktivitas, penerapan atau pengumuman, evaluasi, doa penutup. Yang keempat, metode aktif. Mengajak peserta untuk terlibat secara aktif dalam proses katekese, aktif lahir dan batin. Yang kelima, metode menggali pengalaman. Mengajak peserta untuk mendalami pengalaman pribadi secara sebagai titik tolak pewartaan. Yang keenam, metode SWOT. Menyesuaikan pewartaan dengan kemampuan dan minat peserta. 1. 5-8 tahun kebiasaan Kristen. 2. 8-12 tahun mengaktifkan murid. 3. 12-16 tahun menyesuaikan dengan minat dan bakat peserta. 7. Metode SEALS. Pelopornya Edward SEAL, dosen di Washington. Kebutuhan akan kasih sayang, makanan, perlindungan, pengobatan, contoh teladan. Pelajaran agama menjadi pusat semua mata pelajaran. Metode induktif dan deduktif. Yang pertama, mengajarkan teks kitab suci dan ajaran gereja. Yang kedua, deduktif. Menjelaskan latar belakang teologis mirip penjelasan teks. 8. Metode naratif eksperensial. Menyajikan pokok-pokok bahasan lewat cerita yang mengandung nilai-nilai iman dan moral. Yang ke-9, metode dialog partisipatif. Mengutamakan proses komunikasi iman Yesus dan dua orang murid Emmaus. Sarana dan makna kegiatan dalam katekese. 1. Sarana. Yang pertama, tujuan sarana dalam katekese. Menggiatkan daya pikir peserta sehingga mereka lebih aktif. 2. Manfaat sarana dasar atau alasan penggunaan sarana didasarkan pada beberapa alasan. A. Segi psikologis. Menarik minat peserta sehingga mereka lebih tertarik dan terlibat dalam katekese. B. Segi pendidikan. Melancarkan proses katekese sehingga peserta lebih memahami dan menghayati isi pewartaan atau iman. C. Dari segi komunikasi iman. 1. Membantu peserta untuk bertukar pengalaman iman dalam katekese. 2. Menghadirkan tokoh-tokoh yang hendak diwartakan. 3. Mengungkapkan kebenaran iman. 3. Contoh sarana antara lain: teks papan tulis, ungkapan-ungkapan penting, gambar-gambar yang sederhana. A. Gambar. Banyak jenis gambar yang dipakai. Gambar digunakan sesuai dengan kebutuhan agar tidak membingungkan peserta atau tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Gambar digunakan pada saat yang tepat, diberikan penjelasan serta kesempatan untuk merenung dan memberikan kesan atas gambar. B. Cerita. Cerita-cerita kitab suci, riwayat hidup orang kudus, cerita pengalaman hidup, cerita-cerita kebijaksanaan dalam masyarakat. C. Nyanyian gereja dan nyanyian rohani yang sesuai tema. Pemilihan nyanyian. 1. Lagu-lagu sederhana dan menarik. D. Drama. Dari kitab suci atau dari peristiwa lain dapat dipersiapkan bersama peserta. Gambaran tentang situasi pementasan dengan memberi tekanan pada bagian-bagian yang penting. E. Slide. Diambil dari kitab suci atau sumber lain dalam gereja dan masyarakat, peserta diberi kesempatan untuk memberi kesan, berbagi kesan dan pesan dari kisah. Yang kedua, makna kegiatan dalam katekese.
Biarawan-biarawati. Ada hubungan yang baik antara biarawan dan biarawati dan pastor paroki. Memanfaatkan kemampuan dan sarana yang dimiliki untuk pelayanan pastoral dalam gereja Tuhan. D. Katekis kawan. Katekis mengabdikan diri untuk pendidikan agama. Pengetahuan teologis dalam katekis. 1. Mengarahkan, mendorong, mengilhami dan mengoreksi refleksi spontan atau pengalaman iman. 2. Teologi menampakkan arti tradisi Kristiani bagi pengalaman manusia, masa kini dan memperlihatkan sifat iman yang membangun masa depan. Yang ketiga, teologi membantu katekese untuk mengembangkan iman yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, katekese membantu teologi agar menjadi ilmu yang praktis dan dapat